Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jumat berkah ya, teman-teman. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan tiap pagi kita, titik balik perubahan ya. Jadi kita mana dia teh? Ini. Oke, ya, jadi kita lanjut. Tujuan dari buku ini sesungguhnya adalah membantu orang-orang menghentikan kebiasaan menjadi aswalasafilin. Ini kan diri sendiri kan berarti yang paling rendah itu kan aswalasafilin. Aswalasafilin itu yang nggak bisa ikroh, nggak bisa ikroh. Ini yang paling penting ya. Baik mereka memandang diri mereka sebagai pecandu alkohol, pecandu seks, penjudi, penggila belanja, penggila pecandu kemiskinan, pecandu kebodohan, ya, ataupun seseorang yang secara kronis dia kesepian, depresi, marah, kecewa, atau tidak sehat secara fisik, juga tidak sehat secara finansial. Nah, ini penting banget ya. Dalam membahas tentang celah, Anda mungkin berkata pada diri sendiri, ya tentu saja kita menyembunyikan rasa takut, ketidakamanan, kelemahan dan sisi gelap kita dari orang lain. Jika kita membiarkan semua itu diekspresikan dengan bebas, kemungkinan orang pun tak peduli pada kita. Itu ada benarnya. Tetapi jika kita ingin terbebas, jadi bukan diekspresikan dengan bebas, tapi ingin terbebas. Nah, orang kan pinginnya diekspresikan dengan bebas, bukan ingin terbebas. Itu artinya kita harus menghadapi diri kita sendiri dan memahami sisi gelap kepribadian kita. Keuntungan dari sistem yang saya gunakan adalah Anda bisa menghadapi aspek-aspek yang lebih gelap dari diri Anda tanpa menunjukkannya keluar. Anda tak perlu berangkat ke tempat kerja atau pertemuan keluarga dan berteriak, "Hai, dengar semuanya, aku bukan orang baik, karena sudah lama aku membenci orang tuaku yang pilih kasih pada adikku. Sementara aku sendiri kelelehan. Maka sekarang aku menjadi orang yang benar-benar selfish, haus perhatian dan butuh pujian instan agar berhenti merasa tidak dicintai dan tidak layak." Ini namanya ingin diekspresikan dengan bebas. Di Indonesia banyak ini gejala ini. Kamu kok malas? Aku kan ngecer 30, Bang. Ya bukan begitu ceritanya. Kamu kok belum kaya? Aku kan masih terjebak ngecer 50, Bang. Ya bukan begitu. Jadi lampaui gitu.
Bukan hanya ingin diekspresikan dengan bebas, tapi harus juga terbebas. Terbebas. Banyak itu yang di tahap ingin mengekspresikannya dengan bebas, tapi tidak ingin terbebas. Jadi dia punya keberanian untuk telanjang depan umum, nggak apa-apa aku. Ini aku ingin mengekspresikan jiwa saya. Iya, tapi itu barang gimana itu kok? Tadi iya kan? Dilampaui lah. Dilampaui. Alih hanya di dalam rumah dan pikiran Anda sendiri, Anda bisa berusaha menghilangkan aspek-aspek negatif dari diri Anda dan mengganti karakteristik-karakteristik negatif itu dengan yang lebih positif dan lebih produktif. Saya ingin Anda melupakan peristiwa-peristiwa masa lalu yang mengesahkan ya, emosi-emosi yang Anda hayati dan yang telah menjadi bagian dari kepribadian Anda. Aku itu malas gini Bang, karena ibu bapak saya dulu ya, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi dia ingin mengesahkan emosi-emosinya saat ini dengan peristiwa masa lalunya. Itu ingin mengekspresikan dengan bebas, bukan ingin terbebas. Saya akan miskin gini karena dulu saya tinggalnya di hutan. Wah, enggak. Nah, itu masih ingin mengekspresikan dengan bebas, belum ingin terbebas. Itu penting ya, penting. Karena kita kadang-kadang itu masih menghabiskan banyak waktu, puluhan tahun, untuk mengekspresikan dengan bebas. Tidak ingin terbebas. Kita tulis ya, kita tulis sebagai temuan pagi ini. Terbebas, yes, gitu ya. Mengekspresikan yang bebas, no. Mengekspresikan secara bebas. Kita ulangi ya. Terbebas. Yes. Oke ya. Nah, ya itu Jadi kalau mengekspresikan secara bebas itu dia, misalnya nih orang miskin. Bagaimana mengekspresikan secara bebas? Ya nawar di pasar sampai penjualnya itu budek. Nggak apa-apa, aku kan orang miskin. Nah, gitu-gitu. Itu dia mengekspresikan secara bebas. Bukannya dia ingin terbebas, malah bagus ini. Kalau penjual tuh nggak ditawar, dia cepat kaya atau tambah miskin terus. Akhirnya yang korban penjual. Jadi jangan hanya mau dijanjikan kamu bisa mengekspresikan secara bebas, tapi minta enggak, aku minta terbebas. Nah, yang kita lihat dalam culture sensing hari ini itu inginnya, apalagi di Indonesia,
inginnya diekspresikan secara bebas. LGBT itu minta hak yang sama untuk mengekspresikan secara bebas pandangan mereka. Bukan mau terbebas, itulah virusnya itu. Karena dia ingin mengekspresikan secara bebas, itu nanti racun, nular nanti. Nular. Nular. Dia nular. Dia nular. Termasuk kebodohan juga itu bisa nular kalau diekspresikan secara bebas. Termasuk kebodohan. Ini yang paling penting ya. Jadi jangan sampai kita kekurangan definisi mana mengekspresikan dengan bebas, mana terbebas. Itu saya kira temuan kita ya. Dan gak usah panjang-panjang, yang penting udah dapat poinnya. Oke lah, kita sudahi dulu pagi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.